Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kuliah dimulai, mari kita membaca suratul Fatihah bersama. Al-Adiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kita hari ini berbicara tentang objek material, objek formal, dan cara kerja ilmu. Apa sih objek material dan formal itu? Kalau secara ringkas, objek material itu adalah sesuatu yang akan diteliti. Sedangkan objek formal adalah alat atau metode atau cara pandang dalam melihat objek material. Kalau saya ibaratkan itu, buah mangga itu adalah alatnya, sedangkan pisau itu adalah sedangkan pisau itu objek formalnya. Jadi pisau itu sebagai alat untuk mengupas mangga agar mangga itu bisa dimakan. Meskipun objek material ini bisa dikaji dengan berbagai sudut pandang, itu tidak serta-merta semua sudut pandang, semua alat itu bisa digunakan untuk mengkaji objek material. Karena apa? Ya, tidak semua alat itu cocok, tidak semua metode itu cocok. Namanya metode itu mengikuti apa yang akan dikajinya, mengikuti apa yang akan ditelitinya. Misalkan ya buah mangga itu tadi, buah mangga itu cocok dikupas dengan pisau berukuran sedang atau dengan pisau daging pun masih bisa. Tapi mengupas mangga dengan gergaji mesin itu kan sesuatu yang mustahil, malah tidak beraturan nanti jadinya. Karena apa? Karena alatnya tidak sesuai dengan materi yang akan dikaji seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Yaitu objek formal itu harusnya mengikuti apa yang akan dikaji. Jadi bisa berkesinambungan antara objek material dan objek formal. Dalam melakukan penelitian, itu sudah pasti ada metode penalarannya. Penalaran itu apa sih? Yaitu kaidah untuk menarik kesimpulan atau langkah-langkah tertentu untuk mencapai suatu kesimpulan. Itu metode penalaran. Secara umum, metode penalaran itu terdiri atas dua macam, yakni penalaran induktif dan deduktif. Akan kita jelaskan di slide berikutnya. Secara ringkas, penalaran induktif itu adalah penarikan kesimpulan yang melalui dari pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum. Penalaran induktif, premis mayornya itu secara umum berasal dari fakta-fakta yang diketahui atau yang dialami. Yang kedua itu, fakta-fakta itu harus sejenis. Jadi kalau faktanya itu berbeda, itu tidak boleh digunakan dalam penalaran induktif. Nah, fakta-fakta ini kemudian dihimpun dalam satu pengertian, dan terakhir, kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta itu harus lebih luas daripada premis mayornya. Contohnya seperti ini.
Premis mayor yang berasal dari fakta ini adalah ada sebuah fakta bahwa Rina terpapar virus corona akut. Kemudian ada Dina juga terpapar virus corona akut. Terus ada fakta juga Rina dan Dina ini mati. Ya udah, bisa ditarik kesimpulan dari penalaran ini bahwa semua yang terpapar virus corona akut akan mati gitu. Tak jarang pula metode induksi ini kadang digunakan untuk menguji teori yang sudah ada, teori yang sudah dianggap mapan dan baku itu diuji lagi. Diuji dengan apa? Yaitu diuji dengan fakta-fakta lagi. Kita cek faktanya. Nanti kalau faktanya sama, itu berarti akan mengokohkan teori yang sudah ada. Apabila fakta-faktanya itu berbeda dengan teori yang ada, maka lahirlah teori yang baru. Oke, kebalikan dari metode penalaran induksi yaitu penalaran deduksi. Penalaran deduksi ini secara garis besar yaitu penarikan kesimpulan yang berasal dari premis mayor yang bersifat umum, kemudian ditariklah kesimpulan yang sifatnya lebih khusus. Sebagai contoh, pernyataan umumnya yaitu semua penderita flu burung akut mati. Rina Dina menderita flu burung akut. Ini premis minornya. Kemudian ditarik suatu kesimpulan. Rina Dina mati. Masih bisa dipahami? Ya, nanti bisa nyari contoh yang lain, teman-teman. Dalam dunia ilmu pengetahuan, penalaran induksi ini biasanya berkaitan dengan pembentukan teori-teori baru. Jadi gini, fakta-fakta yang sekian banyak itu, fakta-fakta serupa ya, fakta-fakta serupa ini disistematiskan, kemudian ditariklah suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan sebuah teori. Jadi kesimpulan dari fakta-fakta yang sudah tersistematis itu dijadikan suatu teori yang harapannya bisa menjadi teori yang universal. Jadi itulah kegunaan penalaran induktif. Sebaliknya, penalaran deduksi ini berkaitan erat dengan penerapan teori. Nah, tadi kan sudah terbentuk suatu teori yang sifatnya universal nih. Ini kira-kira bisa diterapkan lagi di kemudian hari apa enggak gitu. Di kemudian hari ini, teori-teori yang sudah dianggap mapan ini bisa diterapkan apa enggak. Nah, itulah penalaran deduksi. Kita masuk ke berikutnya yaitu cara kerja ilmu. Nah, cara kerja ilmu itu ada patokan-patokannya agar bisa dianggap sesuatu yang ilmiah. Ini bisa dibaca sendiri, ada 8 ini. Yang pertama, sesuatu itu bisa dikatakan ilmiah, ya, tulisanmu itu bisa dikatakan ilmiah apabila satu adanya teori yang dijadikan dalil utama. Hanya kalau penelitian itu pasti ada kerangka teorinya. Istilahnya kita ke hutan itu tidak bawa tangan kosong, tetapi membawa alat-alat untuk survive. Membawa pisau, membawa alat pancing, membawa gunting, membawa ketapel, agar kita di hutan belantara itu bisa selamat. Nah, yang kedua itu adanya data-data berupa fakta atau realitas nyatanya. Jadi itu ada objek materialnya itulah. Terus fakta-fakta itu dikelompokkan di
disistematiskan itu. Mana yang memiliki kesamaan, ya mana yang memiliki perbedaan itu. Terus diuji validitasnya, setelah itu adanya penarikan kesimpulan yang operasional. Nah, penarikan kesimpulan yang operasional itu yang bagaimana? Ya sesuatu yang logis. Yang logis itu yang seperti apa ya? Di sini ada penalaran induktif dan deduktif. Terus adanya fungsi timbal balik antara teori dan realitas. Timbal balik itu apa ya? Hubungan antara teori dan realitas itu apakah saling tolak-menolak ataukah saling menerima gitu. Apakah teori itu cocok dengan realitas ataukah teori ini berseberangan dengan realitas. Terus yang terakhir ini ada pembatasan wilayah penelitian yang proporsional. Jadi ketika mau meneliti, itu tidak semuanya bisa diteliti gitu. Kita berbicara tentang manusia. Manusia itu aspeknya banyak, ada segi kalau jasadnya itu dibahas secara biologis, kalau kejiwaannya dibahas secara psikologis, atau tentang ritual-ritualnya itu nanti dibahas secara teologis. Nah, kalau itu dibahas semua, malah jadinya kayak gaduh-gaduh. Makanya kalau di penelitian itu pembahasannya harus proporsional. Proporsional itu ya udah dibahas tentang sisi psikologisnya aja, sisi kejiwaan dari manusia saja itu. Itu pun nanti teorinya akan ada banyak teori-teori tentang psikologi gitu. Kita lompati langsung ke tata langkah dalam kerja ilmu. Jadi ketika kita meneliti sesuatu, itu pertama kita harus menentukan masalahnya terlebih dahulu. Apa sih masalah itu? Masalah itu terjadi ketika adanya kesenjangan. Kesenjangan apa? Antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, saya ulangi lagi ya. Masalah itu adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Itulah masalah. Saya contohkan, seharusnya masyarakat di Indonesia itu hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Itu kan seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya banyak masyarakat di Indonesia ini berada di garis kemiskinan. Itu realitasnya seperti itu. Nah, itulah disebut masalah. Jadi seharusnya itu masyarakat Indonesia itu sejahtera, makmur semua. Tapi kenyataannya ya kok lebih banyak yang berada pada garis kemiskinan ya. Itu masalahnya. Terus setelah ada masalah, kita rumuskan kerangka teorinya. Kerangka teorinya kita cari pisau analisanya. Nah itu pisau analisa ini ya kayak hipotesisnya gini. Oh, jangan-jangan kemiskinan ini diakibatkan oleh warganya yang memang malas gitu. Atau warganya ini warga yang pendidikannya kurang tinggi itu. Pendidikannya masih rendah sehingga banyak terjadi kemiskinan, atau walah ini penduduknya ini miskin gara-gara manajemen pemerintahannya yang kurang bagus. Itu kan kita apa ya? Merumuskan kerangka teori seperti itu. Kita punya praduga semacam itu. Setelah kita memiliki praduga semacam itu, kita mengumpulkan datanya. Bisa lewat survei, bisa kita
ngasih daftar pertanyaan, kita kasih apa ya, ya tanya-tanya ke warga-warga yang kurang sejahtera itu. Nah, setelah datanya terkumpul, kita mengajukan hipotesis. Ini kira-kira dia ini miskin karena apa? Itu kan jawabannya pasti berbeda-beda itu setiap setiap responden yang ditanyai. Nah, setelah kita menguji hipotesisnya itu, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan. Oh, kesimpulannya seperti apa? Dari data yang telah dikumpulkan, saya menyimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia ini diakibatkan paling banyak ya karena pendidikannya rendah sehingga tidak bisa diterima kerja dimanapun. Terus yang kedua itu 10%-nya itu ya karena agak malas gitu. Itu misalnya, itu kan ketika data sudah terkumpul bisa ditarik kesimpulannya. Oke, saya langsung ke skema penemuan ilmiah Herschel. Nah, penemuan ilmiah itu dimulai dari kita melihat fenomena yang kompleks, fenomena yang beragam. Nah, dari fenomena yang beragam ini, kita harus menyeleksi fenomena yang relevan dengan apa yang kita teliti gitu. Jadi fenomena tentang manusia itu sangat kompleks. Ada kehidupan sosialnya, ada kehidupan politiknya, ada kehidupan seninya, ada kehidupan agamanya. Nah, kita seleksi, misalnya kita seleksi dari aspek ekonominya. Nah, ini kan misalnya tingkat kesejahteraan tingkat kesejahteraan warga di kota B misalnya seperti itu. Nah, itu kan aspek yang kita mau teliti. Terus kita melakukan pendekatan induksi. Kita kasih angket, kita kasih kuesioner, penduduk-penduduk itu kita tanyai, pendapatanmu berapa itu? Ada yang menjawab, oh pendapatan saya per bulannya 2 juta per bulan, ada yang pendapatannya 1 juta per bulan, ada yang bahkan pendapatannya 500.000 per bulan. Itu skema induktifnya. Terus kita memiliki hipotesis, kita memiliki teori dasar bahwa penduduk yang penghasilannya kurang dari 2 juta itu dikategorikan sebagai kelas menengah. Penduduk yang penghasilannya di bawah 1 juta itu kategori penduduk yang miskin. Kalau penduduk yang penghasilannya di atas 2 juta, kita kategorikan sebagai penduduk yang makmur itu. Itu hipotesisnya. Terus dari kedua tadi, kita skema induktif dan hipotesis itu, kita melahirkan teori bahwa penduduk di kota B itu adalah penduduk yang makmur misalnya. Karena apa? Karena 70% warganya penghasilannya di atas 2 juta. Terus dari hukum yang sudah tercipta itu, kita memberi, kita uji coba lagi gitu. Kita uji coba itu ya dengan fakta-fakta yang baru gitu. Kemudian kita mengajukan juga hipotesis yang sama aslinya. Terus terciptalah sebuah teori bahwa penduduk yang penghasilannya lebih dari 2 juta itu adalah penduduk yang makmur. Misalnya seperti itu. Tapi nanti di penelitian tidak sesederhana itu. Di penelitian itu lebih rumit lagi untuk menciptakan suatu teori yang baru gitu.
untuk menciptakan sebuah gagasan yang baru. Kalau ini hasilnya itu skemanya ini adalah skema untuk penemuan dalam bidang MIPA. Nah, saya kurang kurang bisa mencontohkan dalam apa ya, dalam penemuan sains MIPA itu. Jadi saya contohkan ya sepengetahuan saya seperti itu. Oke, lanjut ke skema berikutnya. Langsung saja saya kasih contoh, ini bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, skema penemuan ilmiahnya seperti ini. Saya kasih contoh, semoga bisa dipahami. Tentang pertama ini fakta-fakta. Ketika kita melihat ada banyak fakta bahwa orang yang merokok ini sakit-sakitan, terus muncullah suatu praduga, muncul asumsi, muncul konsep, jangan-jangan merokok ini bisa membunuh orang itu. Penyebab orang mati itu salah satunya ya diakibatkan merokok gitu. Terus kita bredeli nih, kita breakdown fakta-faktanya. Kita survei orang-orang yang merokok. Kita tanya satu persatu, kita survei satu persatu. Si perokok A, oh ternyata dia kena penyakit paru-paru. Si perokok B, ternyata dia kena penyakit kanker. Si perokok C, ternyata dia sakit sakit apa itulah. Akhirnya apa? Fakta-fakta dan praduga yang kita sebelumnya sudah mengasumsikannya itu kita gabungkan. Lalu terciptalah sebuah hukum tentang fenomena. Hukum-hukum fenomena. Hukum-hukum fenomena ini kemudian menjadi sebuah teori bahwa merokok itu dapat membunuhmu. Teori ini kemudian bisa digugat, diuji coba lagi ke responden yang lain gitu dengan cara metode deduksi. Pernyataan bahwa merokok itu dapat membunuhmu bisa diuji ke responden lain. Nanti hasilnya bisa ini. Ada fakta-fakta bahwa orang yang merokok itu memang kena penyakit dan akhirnya meninggal. Tetapi ada juga fakta-fakta bahwa orang yang merokok itu ternyata masih sehat bugar gitu. Tidak ada sakit sama sekali itu. Itu fakta yang berbeda. Nah, ketika ada fakta yang berbeda ini, kita bisa prosentase itu. Orang yang sehat karena merokok dengan orang yang sakit-sakitan karena merokok itu lebih besar mana itu. Misalnya, oh ternyata lebih dari 80% orang yang merokok itu sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Sedangkan 20%-nya itu orang yang merokok masih sehat-sehat saja. Nah, dari situ kan berarti teori kita teruji karena orangnya lebih banyak yang meninggal karena merokok itu. 80% orang meninggal karena rokok. Berarti dugaan kita ini sudah teruji. Teori kita yang berbunyi merokok dapat membunuhmu itu berarti bernilai benar. Seperti itu. Demikian dari saya. Nanti kita lanjutkan sesi ini di acara perkuliahan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Oke. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.